Lu dan Maria belum nikah, udah hidup sekamar. Hah? Itu kurang ajar memang itu. Lu dan Maria belum nikah, udah hidup sekamar, kan kurang ajar namanya. Di mana ayatnya? Oh, kamu nggak ada ayatnya, kamu. Matius 1, 18 sampai 25. Iya. Belum nikah lihat kan? Mana belum tulisan? nikah kan gila nama itu, penghinaan nama itu. Di mana sekamar ditulis? Enggak. Siapa yang menolong Maria melahirin? Buka Yusuf, dulu ayatnya yang Matius 1:18. Dengar nih, tak bacain Matius 1 nih. Enggak ada Matius ayatnya. 1 nih. Masa belum nikah udah sekamar? Kalau kamu nggak bisa nunjukkan hidup sekamar, Oke, biar saya bacakan. Biar saya bacakan Dato ya. Oke, Matius 1:18 sampai 25. Begini, kelarian Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai istri. Karena Yusuf suaminya. Ini suaminya nih katanya nih. Seorang yang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istri di muka umum. Tunggu, bermaksud, itu suaminya. Coba. Suaminya. Bertunangan dengan suami. Ini besarkan saya. Coba dibesarkan dulu. Jadi mau bertunangan suami. Nih. Aku baru tahu itu, Mas. Nih. Coba. Nih, sudah saya birukan ini. Nih. Waduh. Nih. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati tidak mau mencemarkan di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi bertunangan sama suami. Ini suaminya nih. Gimana nih? Bantah lagi, bantah. Iya, tradisi Yahudi itu kalau bertunangan dikenalkan ini loh calon suami. Udah hidup serumah, udah hidup serumah. Larang sekarang kau ini. Serumah, sekamar. Iya. Kamu jangan Larang aja lah kau ini. larang aja. di mana? Kalau kamu nggak bisa nunjukkan, kamu penistaan loh. Ayo ayatnya mana? Itu sudah suaminya. Masih bertunangan untuk suami istri gitu ya. Hidup. Ya kan? Aku yang pasang AC-nya. Aku yang pasang AC-nya itu. Di Lukas 2. Di Lukas 2, karena mereka disitu tiba waktunya bagi Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang laki, anak sulung, lalu dibungkusnya lapis. Siapa yang menolong Maria melahirkan? Yusuf yang menolong. Masa tunangan boleh ini membantu melahirin? Kelihatan dong. Dia belum suami istri loh. Kelihatan dong. Boleh suami istri. Kamu ada yang meniup-niup. Malaikat datang. Ya, setelah itu jadi boleh. Karena itu mereka di situ lah dia duanya. Karena mereka di situ tiba waktunya Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan laki-laki. Waduh. Dibungkusnya lapin. Ini apa yang nolong ini? Yusuf nolong. Mereka cuma berdua. Dulu, sejak kapan kata-kata Farja jadi rahim? Kenapa ini Yesus? Kemudian di ayat 1 yang di Matius 1 ini Matius 1 apa katanya? Tetapi ia tidak bersetubuh, dengan dia sampai ia melahirkan. Pertanyaannya, siapa kenapa penulis Bible kalau Maria dan Yusuf tidak wik-wik? Boleh. Ada ayatnya. Ada. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Besar punya saya. Jangan kasih kendor, Mas Eje. Jangan kasih kendor.
tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yesus menamakan dia Yesus. Kenapa penulis Bible tahu kalau Maria dan Yusuf gak baik-baik? Nah, itu dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu ini? Siapa yang kasih tahu itu? Siapa yang kasih tahu? Emang dia nanya? Emang dia nanya? Ada nyamuknya. Ya, ini kenapa ini? Kenapa penulis Bible tahu kalau Yesus itu dan Maria nggak baik-baik? Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia. Anaknya Jangan kasih kendor, hantam terus. Pintar-pintar. Hancurkan Mas JJ. Hancurkan Mas JJ. Kenapa ini? Kasih kesempatan Bang JJ sama Bang Sialo menanggapi. Jangan kasih kesempatan, hantam terus. Pertanyaan JJ, Matius 1 nomor 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertanyaannya, kenapa penulis Bible tahu kalau Yusuf dan Maria nggak quick? Dari mana? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu itu Mas JJ? Dari mana dia tahunya? Apakah ada CCTV apa gimana? Ayo. Ya. Gitu. Oke. Setelah izin dulu teman-teman. Oke. Kasih kesempatan sama Bang JJ, Bang Sialo menanggapi dalil tersebut. Dia pertanyaannya gini loh Bang Padi. Pertanyaannya itu gampang. dari mana penulis Bible tahu kalau Maria dan Yusuf tidak wek-wek sebelum Yesus lahir? Silakan. Dari mana tahunya? Secara tidak langsung kan Datuk ini sudah merendahkan si Maria. Loh, dari mana penulis Bible tahu? Ini tertulis dong. Iya, tapi Anda memelintir-melintir ayat itu. Kok memelintir? Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau Yusuf dan Maria nggak wek-wek? Ayo, silakan. Apa pakai CCTV atau gimana? Dari Silakan. mana dia tahu? Ya kan Allah mengutus. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu? Ada terus mana? Jangan kasih kendor Mas JJ. Pertanyaan yang tidak jelas. Ini ada ayatnya. Ini ada 1-0 dulu tetapi tidak bersetubuh. Gak usah tanya dulu. Gak usah tanya dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ini tidak bersetubuh ya. Dapat pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau Yusuf Maria dan Maria ini Jawab. Mereka keluar itu hidupnya dengan ada ke dia. Ini udah rumah nih. resmi jadi suami. Jangan kasih kendor. Sebelum Maria melahirkan Yesus, tidak menikah. Kalau kamu Jangan kasih kendor. ya Ini ayatnya. ya setelah Tetapi tidak bersetubuh dengan tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Dari mana penulis Bible tahu kalau Maria dan Yusuf tidak bersetubuh? Dari mana? Emang dia nanyain. Mana nanyain? Jawab. Ini mak Tuhan loh. Dari mana tahunya? Bawa bantu. bagaimana Bantu bawa. Bantu bawa. Jangan dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ini berarti Bantu Mas JJ. bantu. Bantu. Ini ada ayat loh. Yang herannya, yang herannya
kok penulis Bible tahu mereka tidak bersetubuh? Nah, dari mana? Dari mana? Emang dia nanyain? Nanyain. Ya kan Jawab. Jangan muter-muter. Jawab. Kisahnya kan juga ibunya sendiri. Begitu. Masih mau kau datang? Mereka. Masih mau kau datang? Dari mana mereka tahu ini? Jawab. Ngintip. Waktu tidur. kok ngintip, ada aja ngintip. Iya, kenapa dia tahu? Kenapa dia tahu? Pingsan, Mas JJ, pingsan. Anehnya, jaloh. Bang Datuk, Apa nih? tutup dulu itu Bang Datuk. Ini perusuh. Bang Datuk ditutup dulu Bang Datuk. Kacau. Gini Dia ya, pakai izin shortcut ya. deh. Ya, Bang JJ, Bang Loho, bagaimana tadi? Di sini Bisa lagi dijawab? azan ya. Oh, siap. Aku Bang sama JJ mau jawab. Bang JJ mau jawab pertanyaannya Bang Datuk. Dari mana dia tahu bahwa mereka tidak bersetubuh? Bagaimana Bang JJ? Itu gampang tulis itu. Jawab. Jawabannya sama. Dari mana kamu tahu? Ojo muter-muter. Iki lo pertanyaannya. Dari mana kalian percaya bahwa ada perjalanan Sidratul Muntaha segala itu mana? Coba Bang JJ. Yang saksinya. Jangan lari-lari dulu, jangan lari-lari dulu Mas JJ. Nabi, kenabian di Alkitab jelas ada nabi, ada yang mendampingi nabi lain siapa. Jangan sosok sopan. Jangan sosok sopan, jawab aja. Nah, sedangkan ini ada nggak ada yang menyaksikan. Iya, Ajar Mbak Noy. Kenabian. Ajar, jangan kecil longgar nih Mas JJ. Jangan sosok sopan. Kan, Jawab. Nggak bisa jawab tuh juga. Jawab dulu. Jawab dulu. Menyaksikan ya. Lah. Di situ kan dilihat. Ya, itu kan jawab dulu. Menyaksikan. Ayo. Iya toh, mas. Bagaimana diturunkan ayat? Hancur ya. Hancur. Malaikatnya saja ini nabinya nggak kenal. Bukan Pak JJ ini menuntut apa? Begini loh, penulis itu Bible tadi mengatakan bahwa Bunda Maria dengan suaminya nggak pernah wik-wik. Nah ini tahu dari mana penulis? Emang dia nanyain? Tuh gimana? Loh, emang dia nanyain? Kamu pernah wik-wik nggak? Iya. Gimana Makanya kalau ditulis begitu ya. Loh. Nah, di mana datanya dia nanya? Jangan ngawur. Di mana datanya dia nanya? Nah, siapa yang mengatakan? Penulis kok tahu? Ayo. Nah, penulis kok tahu dari mana? Nah, ayo dari mana? Dari mana dia tahu? Gak pernah Pak wik. JJ ajar Pak JJ. Saksinya ada. Nah, Bang Kan Datuk. sudah diterangin. Nah, ada saksinya. Dia tidak mau Iya. maksudnya. Ada saksinya, katanya siapa saksinya? Ayo, Ayo, hidupnya siapa? sama Zakaria. Loh, emang Zakaria sekamar dengan dia? Aneh sampai ini. Gimana? Loh, emang dia pernah ngintip? Loh. Yang nggak di rumah itu kok gimana? Lah kan bisa aja waktu Zakaria keluar lagi mandi, nggak tahu dia di kamar. Tahu kehamilan itu dinikah. Walah. Mau wik-wik ya nggak apa-apa, tapi kan jelas di wik-wik gitu loh. Oh, iya kan, oh dia sudah sah. Loh, Iya sekarang itu lah. bertunangan gitu loh. Loh, sudah dinikahkan itu. Oh, berarti hamil duluan dong. Loh, iya Ayo. memang hamil duluan. Dilindungi seperti itu. Ya nggak Hamil duluan. Iyalah. Berarti Maria hamil duluan baru kawin, baru nikah. Iyalah. Memang gitu. Si. Mau diceraikan. Oh, Nggak jadi tunangan lah, nggak jadi tunangan. Ternyata Yusufnya kedatangan malaikat. Akhirnya dia menerima itu. Ngawur. Ya kan nggak jadi. Ngawur, Melindungi. Gitu. Mas JJ tahu Akhirnya dari bagaimana? mana?
Dari mana? Itu ada peristiwa apa dipanggil itu mau seluruh anak laki-laki lahir kan ada bintang Wes itu ngawur iki, ngawur. harus dipenggal atau dibunuh. Ngawur iki. Nah itu makanya lebih logika melindungi itu ada. Begitu ada pasangannya bisa dilindungi. Begitu ini ada pasangannya ada. Begitu ada jenderal yang makanya lepas. Anaknya Herodes sendiri yang melepaskan itu. Apa hubungannya dengan Herodes? Loh, ini anak ini yang dicari. Iya, alah. Ternyata kok Raja Herodes piye to? Loh, anaknya itu kepala ya kan? Tuh iki. Angel. Nah, sekarang pertanyaannya Angel iki Mas Lola. Aduh angel aku. Yang habis itu anaknya ngomong sendiri yang dicari pengawal itu. Oh, sampean iki. Anaknya laki-laki. Ya dipenggal ngomong aku dipenggal lah. Lu sopo sing dipenggal? Laki Iki cuman pertanyaannya siapa? Dari mana penulis tahu berbar. melahirkan sendiri, mau hari-harinya gimana itu sendiri. Wes mumet aku asli. Bayangin logikanya masuk di mana? Gini loh, Goyang pohon, rontok kurmanya, gimana? Gini loh, Bang Loho. Melahirkan makan yang mana? Jangan-jangan pertanyaannya kan sederhana. Di mana penulis mengetahui bahwa Bunda Maria, Pak Yusuf nggak pernah wik itu loh, bukan ke Herodes. Sendiri kan bisa, makanya ditulis sama penulis. Nah, gimana? Jangan ngawur. Gimana pengakuannya? Ngarang aja sampean. Kan begitu. Sejaman gitu loh. Walah, emang dia pernah lihat? Sejaman gimana? Emang dia pernah lihat kalau tidur malam? Loh. Iya, terus ngapain kalau nggak gitu? Coba kalau ditulis istriku namanya Markona misalnya. Ya ditulis saja. Markona opo meneh. Lah iki Markona piye to? Loh. Iki Maria, bukan Markona. Gimana nih Bang Loho? Siapa namamu? Kalau tuh ngomong namanya Markona. Kesaksian sendiri ya. Nah, kan diterima. Itu loh. Ya kan, kesaksian sendiri terima. Bang Saloho. Blender aja Iya Bang Palopo, biar mute dulu Bang Palopo. Kalau belum puas dalilnya nanti ditunjukkan lagi sama Bang Datuk. Bang JJ gimana? Mau ditunjukkan lagi dalil yang tadi? Kalau Bang Datuk itu cuma tanya, nggak mau jawab pertanyaan saya. Coba kalau misalkan, misalkan begini Bang. Iya Bang JJ, misalkan seperti dalil yang disampaikan Bang Datuk tadi ya. Kalau ditanya seperti pertanyaan Bang Datuk, bagaimana menjawabnya Bang JJ? Silakan. Jangan lari ke Markona. Ya kan, sumbernya dari mana? Kesaksian pribadi, kesaksian keluarganya. Nah, sudah tak jelasin kenapa kita bisa tahu. Tidak, maksud saya yang tulis itu Bang JJ. Iya, yang tulis. Sebelum dia tahu dari malaikat mengandung bahwa tahunya di mana? Loh, maksudnya itu kan bahasa tadi kalimat tahu, tetapi iya, Bang JJ. Pertunangan itu dilanjutkan sehingga terjadilah pernikahan. Siapa yang menikahkan? Ya Karya. Sudah ada tertulis semua itu. Nah, setelah dinikahkan tidak, itu kan tadi Bang JJ. Tapi kan sudah tahu kalau sudah hamil. Ya nggak apa-apa. Bang JJ tadi itu kan dibaca dalilnya. Karena Bang JJ. Karena Yusuf itu orang yang taat juga. Ya kan? Kenapa dari Markona Herodes kemana tadi? Loh, enggak, ini saya kasih ilustrasi. Iya kan, pertanyaannya coba saya berita, saya wartawan misalnya. Saya tanya sama Pak Lopo, aku akan menulis kisahmu. Nah sekarang saya tanya,
istrimu namanya siapa, Mas? Dasarnya apa? Dasarnya kesaksian siapa? Dasarnya kesaksiannya si Palopo, ya kan? Tadi itu Bang JJ tadi itu kan Lukas yang tulis, ya kan? Iya. Terus waktu ada, Matius Lukas itu ada, dengar kan dulu, hidup Bang. sejaman itu. Lukas enggak hidup sejaman, Yesus sudah meninggal. Baru menulis itu si Lukas. Gimana ceritanya Bang JJ? Loh. 30 sampai 60 tahun sudah meninggal Yesus baru. Markus, Lukas itu ada hidup sejaman dengan Yesus. Alamak, di mana lagi kau bawa itu Bang JJ, Bang JJ. Loh. Piye tuh Mas? Yang enggak sejaman tuh siapa yang meninggal? Salah lagi lah itu Bang JJ. Loh, gimana sih? Hidup sejaman mana lo Bang JJ kata itu Bang JJ. Sejaman. Gimana enggak sejaman? Lama jangan. Silakan Bang Datuk, ditunjukkan lagi Bang Datuk. Kitab ini namanya Injil itu. Kita hidup muridnya itu hidup sejaman. Bang Datuk, ditunjukkan lagi sama Bang JJ Bang Datuk. Silakan. Iyalah, sejaman, tahunnya sama ya. Itu loh, gimana? Ya oke. Itu berarti oke, berarti si Lukas ini melihat setiap hari apa yang Yusuf dan Bunda Maria kerjakan, makanya dia mengatakan enggak begitu. Oh, gimana? Sumber-sumber lah. Memang yang sumber-sumber ini lihat apa yang dikerjakan Yusuf sama Maria. Jelas wong ibunya ada kok. Gimana toh? Berarti mengintip mereka. Yesus mengintip masih mereka. Hidup. Apa itu masih hidup? Ya enggak lah. Orang udah mengintip mereka ya. Wartawan itu kan menulis, anggap aja wartawan ya. Kan? Iya. Berdasarkan apa tarik dari sumber-sumber terdekat. Contoh, ya kan? betul. Ibunya, dari saudara-saudaranya, dari yang bersangkutan sendiri, kan begitu. Betul. Ada sumber-sumbernya, ya udah. Kisahnya seperti itu. Begitu. Tapi tidak ada yang ngintip itu Bang JJ. Tidak ada yang ngintip. Iya, sekarang saya mau tanya, kalau dia sudah hamil walaupun digituin, maksud saya gini Bang JJ. Gimana toh? Enggak ada yang ngintip itu. Enggak ada yang ngintip dari sumber-sumber yang dia tanya. Apa ya, enggak ada lah. Takutnya ada yang ngintip. Yang Spalopo sukanya diintip itu. Bahaya Spalopo itu. Iya. Takutnya diintip, ternyata mereka lihat lagi berhubungan, lagi wik-wik, ternyata tidak, ternyata dia orang tulis tidak, mungkin begitu Bang Didi, enggak? Iya, Pak. Bang Pandi. Cerita akal gitu loh, Enggak, Bang. saya mah bingung ini. Apa sih yang dibahas? Ada tadi dalil yang ditunjukkan sama Bang Datuk. Bang Palopo, tunjukkan dulu dalilnya Bang Palopo. Iya. Tunjukkan dalilnya dulu Bang Palopo. Dalilnya dulu. Tunggu ya terus ditunjukkan. Bang sendiri meminta saksi apa? Yang minta saksi dah Bang Datuk. Bang Datuk tanya, kira-kira mereka ini tahu dari mana? Waalaikumsalam bulu ketek ribu. Mereka tahu dari mana bahwa si Yusuf sama Maria ini tidak wik-wik begitu. Karena di situ dikatakan tidak bersetubuh. Ini nih, tunggu saya lihatkan. Mana ya Bang Palopo sudah buka ya? Tahu, saya tahu. Tahu. Oh, bukan ini, bukan yang ini, Pak Pendeta. Yang di Lukas tadi itu, yang Bang Datuk tunjuk. Kan pasti timbul pertanyaan Lukas. Iya, tunjukkan datanya saja, Pak Pendeta. Tunjukkan datanya yang ditunjukkan sama Bang Datuk tadi. Lukas berapa? Wah, Lukas berapa tadi? Lukas 2. Lukas 2. Lukas 2 nomor berapa? Lukas 2 berapa? Datuk. Mereka kan udah hidup serumah itu. Ya, di Lukas 2 nomor 9, 7 sampai 9 bukan salah itu. Ya.
Kebetulan ini Bang Datuk Kanoi mau lihat dalilnya. Gitu. Apa? Ini Bang Jeje juga mau lihat dalilnya. Karena juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Bang Datuk, dibuka saja kameranya Bang Datuk. Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Bang Datuk suaranya udah kedengaran nih. Bentar. Ya, saya mati nih. Ya. Oke. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Bang Galilea. Datuk di open cam. Bunda Noi mau lihat. Siap. Lihat. Ini kan udah hidup rumah ya. Kanoi. Dan ketika mereka ketika mereka tiba di situ, tibalah saat waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini mereka berdua ya. Mereka kan udah hidup terima kan? Supaya supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Berarti ini mereka berdua ya. Nah, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan dia melahirkan seorang laki, lalu dibungkusnya. Ini siapa yang nolong ini? Yusuf kan? Ya, Yusuf. Nah, ya, mereka belum nikah loh. Masih tunangan nih. Tunangannya yang sedang mengandung tuh. Tuh, tunangan tuh. Iya. Boleh. Emang boleh? Tunangan. Enggak bahaya tah? Enggak bahaya kan? Masa tunangan udah boleh serumah nih? Itu tunangan nih. Tuh, tunangan yang sedang mengandung tuh. Tuh. Boleh nggak tunangan nolong tunangannya melahirin? Kalau istri nggak apa-apa, ini tunangannya baru. Ini tunangannya, Maria tunangannya yang sedang mengandung tuh. Iya. Saya yang baca aja Datuk, biar dia percaya. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Apa itu yang didaftarkan? Ini sensus. Iya, Sensus ini. Sensus. Kenapa emang? Iya. Kemudian nih ayat 4-nya, ayat 5-nya. Ayat 6-nya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Iya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu Terus persoalannya apa itu? dengan lampu. Boleh nggak tunangan membantu melahirin? Di mana tunangan membantu? Ini tunangannya nih. Iya, di Nah, mana? itu kan saya tidak baca. Ini. Di mana Yusuf Maria membantu tunangannya persalinannya yang dia? sedang mengandung. Itu di atas dia daftarkan. Untuk Mereka ini kan ketika mereka ini siapa? Maria dan Yusuf. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan, untuk bersalin. Untuk bersalin. Ya, terus Berarti habis mereka itu. berdua kan? Iya, mereka itu Yusuf sama Maria. Pak Jeje. Iya, Ini masih tunangan loh. Itu waktu di barisan itu, waktu tidak mau daftarin. Ini masih bertunangan loh. Mbak membayangkan itu. Jangan Ini masih tunangan, masih berantem. mendaftarkan. Iya, namanya mendaftarkan perusahaan. Tunangan loh. Ternyata sakit mules itu. Ini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, melahirin. Emang boleh? Mau ke rumah ibu bentar. Emang boleh? Nanti kalau sampai rumah. Emang boleh? Orang bertunangan boleh membantu melahirin. Ini mereka berdua kok. Di mana dikatakan Yusuf membantu melahirkan? Iya, ketika mereka di situ, mereka tapi siapa? di situ mereka Mereka kan siapa? berarti Yusuf sama Maria. Ngawur aja ya. Terus mereka itu siapa menurut Pak Jeje? Mereka ini siapa?
Dibaca lagi di bawah. Iya, begini aja. Menurut Pak JJ, mereka itu siapa baca Pak JJ? terus, sudah baca terus. Masa orang masih tunangan? Iya, sudah dibaca. Pak Noy, emang kalau masih tunangan udah boleh hidup Ya, nggak boleh. Itu paling ini. Makanya di Matius 1 tersebut, Matius 1 tersebut, yang aneh lagi nih loh. Ya. Matius 1 ini, Mbak Noy, ini dari mana penulis Bible tahu? Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Kamu kan juga comot-comot. Dari mana ini taunya? Berarti apa Alkitab itu atau ayat-ayat itu berarti salah menurut Pak JJ apa gimana? Enggak ada salahnya. Ya, berarti menurut Pak JJ mereka itu siapa? Tapi yang baca itu. Enggak, maksud Pak JJ mereka itu siapa menurut Pak JJ? Tangganya ya mereka benar dia bertunangan. Waktu dia baris mau mendaftarkan itu. Iya, siapa mereka itu? Tunggal, mereka itu tunggal. Habis itu cari tempat untuk masa masih bertunangan, udah hidup serumah, masih bertunangan. Di mana? Mereka ini kan kurang aja namanya nih. Mereka Ya, masih berarti bertunangan. menurut Pak JJ gimana itu Pak JJ? Coba Itu ada jabarkan kitab aja, Injil saya yang pengen lain tahu. Kalau yang bisa misalkan dibaca. menurut penafsirannya Pak Datuk itu salah menurut Pak JJ. Nah, Pak JJ sendiri jabarkan seperti apa coba? Ya itu ceritanya udah saya ceritain. Karena apa? Kita harus membaca 4 kitab sehingga kita tahu ada yang Cerita ada apa? yang- Saya baru nongol. Iya, kalau Datuk kan ya mau Ini masih tertulis loh. Tertulis loh begini. Dia Ini kan tertulis bertunangan, ini. betul. Setelah itu Ini kan tunangan Maria nih. itu pergi ke rumahnya supaya Zakaria. didaftarkan bersama-sama Makanya, dengan di Maria situ nggak tunangannya ditulis. yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, mereka ini siapa ini? Mereka ini Yusuf ini sama kan ya, Maria. ini ceritanya. Pada waktu itu Makanya, Kaisar Agustus kamu mengeluarkan nggak mau surat terima perintah, jawaban. ya, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan inilah Yes. pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria Malum. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini Yusuf dan Maria pergi ini berdua. Iya betul, memang pergi berdua. Iya berdua perginya, kan masih tunangan. Iya, setelah itu pergi Coba ke kemana? bawahnya, Pak Datuk. Setelah itu Coba pergi kemana? ke bawahnya Datuk. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Padahal di sini masih tunangan. Di sini masih tunangan nih. Tunangannya. Kamu baca dulu yang lain. Ya. Terus Pak JJ coba utarakan biar saya tahu seperti apa yang menurut Pak JJ Iya. kalau misalkan Datuk Makanya salah. kalau gini, kalau Anda tidak mengimani kitab itu dan Anda belum membaca seluruh kitab itu, jangan Jelasin Anda aja, menyimpulkan. Mas. Itu ya. Nah, Kami jelasin. memang Makanya tidak saya jelasin mengimani, tadi, tapi sebentar. kalau misalkan ada yang kontradiksi kan itu fatal ada akibatnya. yang kontradiksi. Ya makanya kan menurut kami, nah, makanya menurut Pak JJ apa gimana gitu. Sudah saya jelasin. Apa yang dimaksud? Begini apa loh, yang Mbak. dimaksud dengan? Kan saya belum dengar gimana sih Pak JJ? Ya, kan saya sudah jelasin. Mana apa nih kamu jelasin, Je? Jelasin Kamu apa? nggak mau terima. Apa kamu jelasin, Je? Biarin aja, kalau biarin dijelasin aja. apa terima? Kalau Datuk nggak terima,
Saya kan pengen Perhatikan. sampai masuk akal gitu Pak JJ. Iya, oke, silakan perhatikan. Makanya kalau baca itu kalau nggak lengkap, Ya udah jelasin aja, nggak usah kalian kemana-mana nggak Pak JJ tahu. coba. Nah, Masih tunangan kan? Masih tunangan. perhatikan. Dia masih tunangan Mereka kan? Masih bertunangan. Masih tunangan. Oke. Ya. Setelah ada peristiwa itu, jangan dipotong Datu. Iya, masih bertunangan kan, belum kawin kan, belum menikah kan? Mute aja, mute aja dulu coba. Mute aja, saya pengen denger. Terus, Nah, oke. Pertunangan itu kalau orang Yahudi dilakukan ya antar dua keluarga dan membuat pesta besar. Kalau sudah dikatakan pertunangan itu sudah resmi, istilahnya 80% menjadi suaminya ya. Yang kedua, nah begitu Pak JJ, sudah kan ada di peristiwa mana pertunangan. Pak JJ? Bentar, Dengerin saya dulu. potong dulu. Pak JJ, Ya. kalau misalkan tunangan itu kan dari pihak dua keluarga, gimana sih Pak JJ? Masa satu keluarga? Iya, dua keluarganya itu Nah, iya, keluarganya ada. Kurbani itu masuk di situ mengadakan pesta jelasnya. Ya terus? kan? Ya kan? Nah, setelah itu begitu mengalami peristiwa itu si Maria Boleh kan hidup di tidak rumah. kenal mereka. Begitu maksud si JJ ini. Kalau udah bertunangan, boleh hidup di rumah. Belum, Begitu kan dia? belum. Ya kan? Betul kan? Jadi ajaran ajaran Kristen, kalau masih bertunangan, udah boleh hidup serumah. Betul kan? Ngawur kan? Nah, makanya ngawur. Kamu nggak baca ya Markus, Matius, kamu nggak baca, Yohanes kamu nggak baca. Makanya ceritanya. Masalah kelahiran Yesus nggak dalam Yohanes, nggak dalam Iya, Yohanes. ada Matius Markus Nggak ada. dalam Jadi Pak Noy, di dalam ajaran Kristen menurut JJ, udah boleh hidup serumah. Lu mau dijelasin apa lu mau kesimpulan sendiri? Kebiasaan nggak sopan ini. Sopan memang. Lagi Ada yang ngomong dipotong terus gimana? dipotong apa? Kamu kalau ngomong aku nggak potong. Datu. bener. Nah, kamu tak sebutin Datuk Maringgi kapok nanti. Terus enggak Ya. cuma ini. Oke, perhatikan. Pertanyaan aku, kalau Nanti masih tak tunangan, sambungin boleh dulu hidup serumah. ceritanya. Aduh. Boleh Biar hidup kamu serumah, tahu masih artinya. tunangan. Saya dengerin dulu. Ya. Nah, setelah pertunangan itu, ya kan, maka si Maria kan berbicara sama Yusuf bahwa dia sudah Mana Amin. ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ngarang lu. Loh, kok mana? Nah, kalau ngarang nanti kan kelihatan gimana. Waduh. Terus Pak JJ. Nah, setelah itu ya kan, Maria itu pergi ke rumahnya, tinggal sama Zakaria atau Elizabeth itu yang juga mengandung. Makanya malaikat bilang kamu akan mengandung, ya kan? Nah, dan saudaramu itu juga. Bagaimana aku bisa mengandung? Nah, saudaramu itu juga Elizabeth usia tua kan dia bisa mengandung juga. Ya, Amsumsim kamu. loh, kok asumsi itu kan? Jadi ceritanya seperti di film yang pernah saya tonton itu. Iya, film betul ini. Ya kan? Di dalam ayat tersebut, di dalam Lukas 2 tersebut bacanya, Elizabeth kan bersama-sama dengan Maria tunangannya sedang mengandung. Ketika mereka mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang. Jadi mereka berangkat berdua ya. Iya, itu sudah Berangkat berdua ya. Ya berdua kan masih tunangan. Loh, sudah dinikahkan ya karena Belum masih tunangan, kepol. mana ada. Udah Tunangan ini. Iya, Kau kadang-kadang ini tunangan ini. Ini tunangan ini.
Oh kata Ustaz, kapan nikahnya? Tunangannya nih. Oh kata Nadi nih. Sebelumnya itu. Ya, nikahnya ada nih. Tunangannya. Kamu tahu Zakaria itu? Jadi kau itu nih tunangan. Coba kau baca nih. Pergi ngawur. Coba kau baca nih. Kau nggak ngerti. Ini apa tuh? Apa bacanya nih? Iya, benar tuh. Bang Datuk. Jelas itu. Bang Datuk, Bang Jeje. Kamu kira Zakaria itu orang apa? Ngawur aja. Oke, Bang Jeje tadi bilang. Bang Jeje tadi bilang tunangan itu 80% sudah boleh tinggal serumah. Loh, enggak, maksudnya sudah kamu Tadi Pak premen Jeje. juga nanti. 80% itu sudah Tadi Pak Jeje bilang begitu. 80% itu suaminya. Itu loh. udah 80% udah jadi suami istri kalau tunangan. Itu loh. udah resmi. Udah resmi katanya. Dia bilang begitu. 80% sudah resmi. Oh, iyalah. Berarti boleh hidup serumah, betul? Iya. Lanjut ke Pak Jeje, gimana sih ceritanya nggak beres-beres? Salah itu. Lah dipotong terus sama si siapa? Ntar aku salibkan ya Pak Jeje. Oh iya, Mang. Ya, setelah malaikat itu datang ke Yusuf, ya kan? Itu Maria kan tinggal di rumahnya Zakaria. Makanya ada sampai melonjak itu dia mengunjungi Zakaria dan Elizabeth. Oh, ternyata betul Elizabeth juga sudah mengandung 6 bulan. Hubungan dengan Elizabeth apa cerita ini? Ini tentang Yusuf dan Maria bertunangan. Elizabeth Iya. Begitu tahu itu kan Yusuf mau menceraikan, bahkan orang tuanya Yusuf itu. Iya, menceraikan dia belum kawin kok menceraikan. Iya, namanya nggak Belum kawin belum menikah menceraikan di mana? Iyalah. Kalau nggak jadi tunangan terus nggak jadi kawin. Artinya apa? Jadi kalau udah tunangan boleh diceraiin. Lah iyalah. Bisa diceraiin, masih tunangan udah diceraiin. Ini gimana sih kagak ceritanya? Kalau kamu, ya kan? Aku sama tunangan. Dulu ada berita baik dari saya nih. Apa? Udah saja. Saya tadi belum saja. Jadi kalau udah bertunangan, udah boleh diceraiin gitu. Loh, ya kalau kamu nggak jadi tunangan gimana? Nggak bercerai? Itu putus bertunangan, bukan ceraiin. Terus Pak Jeje kalau Putus bertunangan bukan. nggak jadi tunangan masih batal namanya. Batalan sama. Cerai itu dibatalin. Batal. Kamu dicerain ya batalin jadi suami. Masih bertunangan. Gimana? Kalau cerai kan itu untuk suami istri. Sama aja. Nggak bisa. Oh, kok bisa nggak bisa? Jadi Namanya bertunangan tidak jadi batal. Kalau perceraian itu sudah punya. Diam-diam itu artinya diceraikan secara diam-diam. Berarti sudah menikah dong Yusuf sama Maria. Mana namanya baru niat. Jadi menurut Bible, maksudnya. ya kalau dibaca menurut Bible, namanya Yusuf dan Maria itu hidup serumah, belum menikah, belum hidup serumah. Malah Yusuf yang bantu Maria melahirin. Kan kurang ajar namanya itu. Ngawur aja. Itu kemana-mana itu sudah dinikahkan sama Zakaria seorang imam. Jadi dia belum Maria menikahi Yusuf menikahi Maria setelah Maria itu melahirkan, bukan sebelum melahirkan. Ada. Jadi menurut Pak Jeje, dulu ngawurmu. Jadi menurut Pak Jeje, Ingat Zakaria itu ya saudaranya itu imam itu nggak ngawur ngasihin perawannya orang laki-laki itu ngawur. Nggak usah bahas Zakaria. Sekarang bahas Maria sama Yusuf. Ini Jadi menurut Pak Jeje, Maria sama Yusuf itu udah nikah apa belum?
sudah dinikahkan. Mana oleh ayat? Berarti kalian. sudah nikah. Mana ayatnya? Kenapa di ayat Lukas yang tadi itu baru tunangan? Berarti salah. Di mana? Kok di mana? Kan tadi itu tertulis. Iya, berarti kan penulisnya tahu itu bertunangan, ya kan? Iya, tapi ayatnya di bawah itu kan waktu mendaftarkan sensus. Nggak ada nikah di sini. Loh, Bacanya. dinikahkan kok. Nggak ada nikah sini. Ini apa di tunangan nih? Tunangan. Tunangan Pak JJ. Ayatnya tidak ada pernikahan. Pak JJ jangan ngarang. Ih gimana sih? Saya udah dengar baik-baik ini telinga. Oh, udah itu sudah dinikahkan. Ini pernikahannya coba saya mau lihat. Oh, gimana? Di mana nih? Jangan nangis Jadi jangan nangis jangan nangis. Pak JJ. Jadi menurut Pak JJ mereka itu sudah dinikahkan. Selagi Maria lagi hamil gitu. Iyalah. Mana boleh orang hamil didikan. Itu cuma tunangan kok. Itu cuma tunangan Pak JJ. Iya sekarang aja banyak nikah. Jadi tunangan itu ada menurut Pak JJ udah nikah gitu. Oh, kamu aja di Ya gimana? Kok jadi Gimana ini? Ini apa? Ini pas tunangan ini. Iya biarin kan sunat. Pak JJ iya emang itu ayatnya Pak JJ. Jelasin ke saya. Emang biarin. Kan itu Biarin. terus apa mau Nangis. 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 Jadi saya kemana-mana ini pikiran. Ya, kalau yang pertanyaannya Mbak Noy, di Matius 1 tersebut, kan dia belum nikah ini. Di Iya. Matius 1 tersebut, penulis Bible-nya dari mana dia tahu nih? Dia. Ngintip. Ngintip. Dari mana penulis? Tetapi ia tidak bertemu dengan dia sampai melahirkan. Dari mana penulis ini baru tahu nih? Ngintip. Ngintip dia. Dari mana ini tahu nih? Dari mana ini tahu nih? Saya mau tanya dari mana kamu? Mesti mau Dari mana? Apalagi hidupnya bersamaan. Ayo. Dari mana penulis Bible ini tahu, tetapi tidak bertemu dengan dia sampai dia melahirkan anak laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari mana ini penulis Bible tahu? Padahal mereka hidup di rumah. Ngintip. Itulah. Ngintip. Wawancara itu. Mana ini? Mana ini? Iyalah. Namanya adopsi. Ya, wawancara ini. Wawancara itu antara Maria sama Yusuf diwawancara sama wartawan. Jangan lu kasih di wawancara itu tadi. Sampai detailnya wartawan begitu. Jadi mana tahunya ini? Wah, namanya wartawan itu pinter. Lukas kapan wawancara Yusuf Maria? Kamu terima aja. Gimana? Kamu ya terima aja. Matius itu tahu kenal sama Maria. Loh, Kenal sama Maria. terima aja. Terima aja nih. Dari mana dia tahu nih kalau mereka nggak bersetubuh dari mana? Loh, zamannya Matius kan gimana toh? Gimana? Emang Pak JJ Matius itu kenal sama Maria sama Yusuf sampai dia Loh, tahu bahwa iya, Maria kenal sama dong. Maria Yusuf sama Maria itu tidak bersetubuh gitu sampai sampai Maria iyalah. melahirkan. Ya. Oh, jadi nanya-nanya gitu ada wartawannya.
Iya, namanya. Yusuf, kamu nggak bersetubuh ya sama Maria sampai bilang ini? Oh, dia bilang sendiri. Yusuf malu dah. Itu aku itu ditanyain. Ini. Ditanyain. Lu bikin malu lah. Lu bikin malu. Kenapa sih pikirannya kemana-mana sih Kak Jeje? Bikin malu gimana kamu? Aku bikin kamu seneng Datuk. Ini dari mana ini tahunya penulis Bible Matius ini kalau Maria dan Yusuf itu nggak bersetubuh. Dari mana tahunya nih? 9 bulan lo berduaan lo. Loh. Sudah ada gitu loh. Ini barang nih, saya tidak mengolok-olok. Ini ada dalam Bible Anda. Pertanyaannya dari mana ini tahunya? Naik, kalau misalkan tahu naik aja. Tuh Bang Pandi. Dari mana? Iya, jelaskan yang benar. Kita nggak mengolok-olok. Ini kan ada di kitabnya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang bermuslim. Salam untuk JJ Idean lain. Salam untukmu, engkau sudah luar biasa menjelaskan banyak. Oke, giliran saya yang berbicara kepada Datuk dengan Noi yang suka berbicara panjang lebar tadi ya. Dan pesan untuk Fandi Ahmad, jangan pernah kau mute saya lagi. Bang Datuk dikasih lihat lagi dia yang tadi dalilnya, tanyakan ke Sancan lagi. Mungkin berbeda tanggapan. Coba. Di Lukas 2 ya. On cam aja Bang Datuk. On cam aja, perlihatkan saja ke dia. Siapa tahu dia bisa. Fandi Ahmad, sekali lagi saya tegaskan kepada Anda, jangan pernah kau kick saya. Perlihatkan aja Bang Datuk. Lihat. Ini kan Nah, ini dia. Coba. Ini kan masih tunangan nih. Supaya dapatkan yang sedang mengandung nih. Sedang mengandung tunangannya kan? Sedang mengandung. Jadi kalau orang sedang tunangan, boleh nggak hidup berdua? Boleh hidup berdua? Belum boleh. Ya. Belum boleh kan? Ya. Nah, ini jujur Je, nggak boleh hidup berdua. Sementara Maria dan Yusuf sudah hidup berdua. Boleh. Mana bisa ditulis? Mana boleh? Ini ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk ini bersalin berdua ini. Iya. Nah, dan ia melahirkan seorang anak lelaki. Siapa yang bantu? Sabar. Tulisannya mana yang bantu? Ini mengandung nih. Mana yang mereka berdua? Ya. Oh, itu framing. Kok framing ini ada ayatnya kok framing? Ya. Ayatnya kok framing? Ini tunangan nih. Oh, tapi yang framingnya itu siapa yang membantu? Yusuf kan? Mereka cuma berdua di sini. Mereka cuma berdua ini. Mereka cuma berdua situ. Ketika mereka situ sekarang tanya. Ini kenapa ini jawab tuh? Sancan ini. Rekomendasi tempat ini. Bonesti. Oh, dengar ya, Fandi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok suruh diam, aku pulang kau. Belum apa-apa kau suruh aku diam. Apa? Diam Mesti. Aku yang diam. Esti diam. Aku belum ngomong. Aku kenal baik kamu loh Esti. Santai kau di situ. Aku berondongmu Esti. Aku baru mau ngomong. Oh, aku berondongmu loh Esti. Makanya diam. Silakan. Iya. Oke. Jadi giliran saya yang berbicara ya. Itu udah nikah atau belum? Baru tunangan. Udah nikah atau belum? Belum, baru tunangan. Oke, masih tunangan. Nah, boleh nggak kalau ini ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, mereka ini siapa? Berdua kan? Ya, betul. Berdua Maria dan Yusuf, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Yusuf membantu Maria melahirkan, betul? Kalau melahirkan itu kayak gini ya. Iya benar. Gitu kan. Pasti. Terus
melahirkan yang kamu yang di bawah pohon korma itu gimana melahirkannya? Kamu tanya siapa yang bantu itu? Yang ini yang bantu Yusuf ini bantu ini. Boleh juga itu. Dan dia melahirkan seorang lelaki ini. Lahir dong, Datuk. Berarti yang bantu ini Mak Yusuf. Emang boleh yang masih tunangan memang boleh yang masih tunang ini lihat kemaluan tunangannya. Mana ada tulisannya? Waktu melahirkan dia kan melihat kemaluan itu. Mana ada? Yang mana? Jangan bahas-bahas dong. Iya, kemaluan itu malaikat. Oh, kemaluan. Malaikat. Keluar dari malaikat begitu. Kemaluan waktu Yesus keluar dari kemaluan Maria, keluar dari malaikat gitu. Loh, nggak gimana? Yesus keluar dari kemaluan Maria. Gitu. Iya, terus gimana? Keluar dari malaikat. Tadi Bang JJ mengatakan bahwa kemaluan itu malaikat. Jadi masih ini membahas yang tadi. Sekarang kamu kembalikan ke tadi. Iya. Jadi kalau yang tenang Hesti. Kamu belum nanti ada kisahnya sendiri. Tenang. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu sama Datuk. Ya, pesanan saya host. Ya, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya. Ini masih tunangan ya? Masih kan? Ini kalau harusnya di sini dengan Maria istrinya. Ini tunangannya loh. Iya kan? Dibuka mute-nya, Sancan. Dibuka mute-nya. Kenapa Sancan jawab dong? Kenapa ada aku jadi berhala? Kalau boleh nggak kamu bicara nanti saya tanya nanti 3 menit. Boleh nggak? Silakan kamu dapat poinnya. Ini Maria sama Maria Yusuf masih bertunangan atau nikah ini? Sancan, itu pertanyaannya. Sancan jawablah. Tunangan baru. Ini tunangan nih. Iya tunangan ya. Nah, tunangan ya kan? Iya. Masih boleh nggak hidup serumah? Ya. Boleh hidup serumah? Belum. Boleh kan? Ya. Tapi kalau belum, kenapa ini yang bantu melahirin itu Yusuf? Mana dia bilang bantu melahirin? Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin nih. Ya. Nah, dan jadi yang melahirkan siapa yang bantu? Yusuf berdua. Kan mereka berdua cuma. Boleh. Apa? Boleh bantu tunangan dia melahirkan seorang anak. Nggak ada dia bantu. Ini kan mereka berdua ini. Kan mereka cuma berdua ini. Nanya gini aja Datuk. Ini kan mereka berdua ini. Kan mereka berdua tuh. Siapa? Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu Dede. Kalau istriku. Kejar. Mereka ini siapa? Sancan, mereka ini siapa? Ini mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Dan Maria. Siapa? Yusuf dan Maria. Di situ waktu Maria untuk perlahiran dia melahirkan seorang lebih masuk akal daripada kisahmu. Berarti ketika Maria lahir yang bantu siapa? Kan mereka cuma berdua nih di rumahnya. Istrinya satu. Maria, Maria itu bukan melahirin di rumah, di binatang ini berdua ini. Binatang. Siapa yang bilang? Di mana? Dalam pindahan dibaringkan dalam palungan nih, Iya. Ini kan binatang ini. Di mana tulis kandang? Ini dalam palungan nih. Palung apa nih? Iya. Palungannya apa? Palungan namanya. Palungan itu tempat makanan binatang. Iya, nggak apa-apa dong. Kenapa? Mereka berdua betul. Iya, benar.
Betul. Terus di mana? Di kandang di mana? Jadi Maria dan dibantu oleh Yusuf untuk melahirin, betul? Di mana tulisannya di Yusuf? Kan mereka di sini. Jodoh kan mereka di situ mereka. Di mana? Ini mereka nih, mereka ini siapa? Mana? Ini mereka, ketika mereka ini siapa? Di situ tibalah. Ketika mereka di situ, mereka ini siapa? Iya, mereka di situ. Siapa dong? Iya, kalau ditulis begitu gimana? Masa dia? Asumsi. Siapa di situ mereka ini? Mereka minta bantuan kan bisa. Mereka ini siapa? Iya, mereka benar, banyak mereka. Iya, jawab dulu siapa mereka ini? Iya, mereka. Siapa tuh? Iya, Yusuf sama Maria. Maria. Mereka udah udah nikah atau belum? Terus. Mereka udah nikah atau belum? Masih bertunangan ya, betul ya? Mbak. Masih bertunangan ya? Mana? Ini masih bertunangan nih. Oh ya, tunangannya. Bertunangan ya. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, ya. Dan ia melahirkan seorang anak laki. Berarti Yusuf yang bantu Maria melahirkan, betul? Mana ada? Kan mereka berdua nih. Kan mereka ini. Mana simbol kesini? Tidak ditulis, jangan ditambah-tambahin. Gimana? Kamu kalau kitabmu tak tambah-tambahin gimana? Ini tambah-tambah. Ini mereka ini siapa? Ya kan? Ini kau akui tadi Yusuf dan Maria. Emang di sini di mana? Dan ia melahirkan dibantu seorang dukun. Mana di sini dibantu dukun? Iya, di mana ditulis dukun juga nggak ada kan? Yusuf bantu Maria melahirin. Tidak apa-apa, mau bantu juga nggak apa-apa. Laki-laki gimana? Nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Masih tunangan baru. Dokter masih tunangan sama laki-laki. Udah boleh. Jadi masih bertunangan. Jadi dokter laki apa perempuan? Jadi kalau masih bertunangan, udah boleh hidup serumah, betul? Lebih baik dibantu tunangannya sendiri. Jadi kalau hidup masih bertunangan, boleh hidup serumah, betul? Jangan dodol nih. Sancan. Tunggu dulu. Aku tanya sama Sancan dulu. Saya mau tanya. Kalau masih bertunangan, udah boleh hidup serumah. Iya nggak apa-apa. Kau jadi kau udah hancur. Tak ikutin nggak apa-apa. Tak ikutin. Kalau masih bertunangan, kamu yang malu gitu loh. Kenapa? Aku nggak bisa sama kau di JJ. Aku sama Sancan. Iya kan? Kenapa kau? Bukan tunangan. Aku nanya sama Sancan. Sancan. Kalau masih bertunangan Sancan, bolehkah hidup serumah? Dimi dulu jadi jahat. Ikutin alurmu sudah. Dimi dulu jadi jahat. Tapi dulu DJ-nya. Nah, Sancan, ketika masih bertunangan, boleh nggak hidup serumah? Sancan. Sancan. Ini Dato kau suruh mute giliran. Lagi mau berbicara dengan saya, Pak. Iya. Kalau hidup serumah, kalau masih bertunangan, bolehkah hidup serumah? Saya menjawab. Silakan. Aku tunggu. Aku diam. Ya. Baik. Oke teman-teman, dia sudah membawakan satu pasal dari Roma Irama Alkitab, dan saya memiliki sebuah pertanyaan untuk kaum muslim di sini, terlebih khusus untuk Hesti yang selalu jawab pertanyaan saya. Sudah waktu saya loh 1 menit ini sudah dipersilakan tadi, masa aja dipotong? Itu Bang Dato nanya, kamu gak jawab, kamu kasih pertanyaan buat aku. Jadi aku adalah seorang Muslim. Aku tanya dulu. Jawab dulu. Boleh jawab dulu. Dengar. Jawab dulu. Boleh nggak si bertunangan hidup di rumah? Kata si JJ boleh. Nggak boleh dokter laki-laki. Kata si JJ boleh hidup di rumah masih bertunangan. Menurutmu Sancan, boleh nggak masih bertunangan hidup di rumah? Kenapa kok kejang-kejang JJ?
Aku nama kalau orang yang munafik gitu loh. Dengar dulu, aku nanya sama Sancan ini. Kau diam dulu, Sancan. Apa yang Ketika hidup masih bertunangan, boleh nggak hidup serumah, Sancan? Kau jawab itu dulu, nanti kau nanya. Boleh nggak? Sudah jawab itu Malas. Kapan kau jawab boleh? Boleh apa tidak boleh? Menurut JJ, katanya boleh. Menurutmu? Coba kalau penontonnya bertambah, kalau kamu tanya ulang-ulang juga akan saya jawab berulang-ulang. Tapi ini penontonnya menurun. JJ bilang boleh. Menurutmu boleh apa enggak? Dia standarnya standar janda ini. Ini kan standarnya janda. Ini penontonnya semakin naik, saya akan menjawab. Aku nanya, kalau Yesus, ya Yesus tidak boleh. Kalau dia, menurut JJ masih bertunangan boleh hidup di rumah. Menurutmu boleh apa enggak? Istrinya di wik-wik, boleh apa enggak? Diulek-ulek orang lain boleh ya sama dia. Ya boleh Sancan. Kalau Yesus tidak boleh, kacau ini satu ini. Boleh Sancan hidup di rumah masih bertunangan. Jawab. Ya silakan. Oke, ya yang pertama ini untuk Fandi Ahmad. Tolong ini mood yang kamu mood saya, bisukan saya di sepanjang live ini diaktifkan kembali ya, itu pesan yang pertama. Kalau masih jadi pengecut silakan dibisukan. Apa kau ini orang nanya? Oke. Boleh nggak? Menurut JJ boleh, menurutmu boleh benar? Bunda Esti masih 3 PR yang belum kamu bisa jawab dari saya. Masih 3 PR yang belum bisa kamu jawab dari saya. Kamu ditanya. Saya hanya mengingatkan aja, kalau kamu ingat, kalau kamu kamu berdiskusi selama ini ada 3 pertanyaan yang kamu nggak bisa jawab. Apa pertanyaanmu? Nanti saya tanya balik, kamu jawab ya. Kamu pertanyaan aku nggak jawab. Oke, karena Datuk bagi saya dia nggak ini berkualitas sama sekali. Makanya Esti masih kalau saya kasih nilai 2 sampai 10 ada nilainya 2 lah. Pertanyaannya, ketika masih tunangan boleh apa enggak hidup serumah? Kalau menurut JJ boleh. Saya sudah bilang sama Datuk tadi. Jawab aja. Saya sudah bilang sama Datuk tadi ya. Apa jawabannya biar kita ngerti semua? Apa jawabannya? Kalau penontonnya makin naik, aku akan menjawab. Apa jawabannya? 100 sekalipun. Tapi ini penontonnya. Bakal penonton. Lari ke penonton. Terus kalau penontonnya gak naik kok gak mau jawab? Ya sudah, pertanyaan kamu itu nanti saya jawab kalau penontonnya banyak ya. Oke, bagus. Sama kayak itu. Banyak. Iya. Bagus. Pinter Esti ini. Pinter Esti. Ya udah, kau bertanya nanti kalau penontonnya udah banyak baru aku jawab. Jadi ya, gini loh Esti. penontonnya aku jawab. Gini Esti, nggak mungkin kalau penontonnya udah 500 baru aku jawab. Karena 3 pertanyaan saya kasih kamu kesempatan. Waktu itu 20 menit, kamu nggak bisa jawab sama sekali itu. Ingat itu. Yang mana bukan bisa jawab yang tadi itu kan kamu nggak ingat, sudah lupa. Orang Islam tidak pernah sejarahnya siapapun orang Islam itu kalah sama orang oten-oten bahlul kayak lain. Dan dengar, dan tidak pernah pun orang Muslim kalau debat by data menang melawan saya. Kalian yang nggak bawa data, ayo. Dengar Hesti. Dengar Hesti. Pertanyaan apa? Kok komen data? Kalau by data, buka data. Jangan dipotong tuh, jangan dipotong. Kalau by data. Biar tanya aja lah by data. Bawa Muslim data pun nggak kuat. Lalu yang kedua, dengar dulu Hesti. Jangan panas Hesti ya. Tenang dulu Hesti. Kamu bertanya. Sabar dulu saya berbicara tadi ya. Jangan dipotong dulu. Nah gini, saya lanjutkan dulu, jangan kamu langsung potong itu Hesti. Jadi tidak pernah pun kaum Muslim menang melawan saya dengan debat 3 orang kecuali dengan baik. Pertanyaanmu aja, apa pertanyaanmu? Saya debat sama Odes di JJ ini. Di JJ ini sering saya kencing ini. Kencing. Si Bang Jack, kalau saya masuk langsung lari dia.
Sancan kamu nanya apa bayi data? Saya nggak lari dari kamu, Datuk. Cuma males aja. Kamu nggak pernah terima jawaban. Pertanyaan saya simpel. Kamu ini. Makanya males kamu bikin. Saya simpel kepada Hesti. Ya, apa simpelnya, apa pertanyaannya? Tunggu, Datuk sama Jeki kalau sudah mau. Oke. Pertanyaan saya simpel kepada Hesti. Simpel aja. Coba engkau definisikan dan jelaskan apa itu bersolawat. Jelaskan secara detail beberapa pandangan. Saya kasih kamu. Ya silakan. Kamu Datuk diam. Ya silakan dulu Esti. Simple Esti. Solawat itu berdoa. Berdoa. Ya. Solawat. Saya bersolawat kepada Nabi. Ya, solawat. Dan solawat itu nanti akan terbalaskan buat kita itu syafaat. Solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solawat. Asalah saya bersolawat kepada Rasulullah. Googlang, baluap. Giliran aku ngomong googlang. Solawat itu ada 3 macam. 3 macam Bunda. Pertama dari Allah. Kalau dari Allah itu memberkati. Kalau dari malaikat memuji. Kalau dari manusia itu artinya mendoakan. Berarti ada 3 subjeknya di situ. Nah, itu ada subjeknya. Ini kalau bantu temanku nggak masalah. 3 fungsi salawat ya. Kalau dalam Al-Quran salawat ala Nabi, arti ada alat untuk memberkati, blessing di situ. Oke. Nah, itu 3. Ya, tuh. Dibantu sama Bang Datuk tadi. Nah, ini sudah ada dijawab itu arti salawat ya. Sabar dulu Lesti. Kalau kau satu pertanyaan, udah dijawab, tanya balik dulu. Jangan sekali nanya kau 3, nanti pertanyaanku 1 aja gak bisa kau jawab. Saya perlu garis bawah. Kau sudah bertanya, sudah dijawab. Udah, ini aku bertanya. Sebutkan, minta 1 data di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Silakan. Oke, untuk Datuk, jangan kau ikut campur dalam diskusi saya sama ini bunda saya. Sama Muslim itu teman-teman bantu. Udah di mana tertulis di dalam Bible-mu Yesus mengatakan dia Tuhan, akulah Tuhan Allahmu, sembah aku. Oke. Saya bawakan banyak data ya. Ini saya cukup ini 3 lah. 3. Udah sebutkan aja 1 aja, kok 3 1 aja coba. Yang pertama saya akan bawakan Anda di Yohanes 13 ayat 13. Sudah. Sabar. Itu ya. Oke, sudah. Terus yang kedua udah 1 aja udah gak betul. Sabar. Sabar loh. Saya kasih Anda 3 gitu loh. Saya kasih Anda 3. Kalaupun Anda framing nanti tentang Curious Lord itu saya panjang lagi. Oke. Tentang Curious Lord itu saya bisa jelaskan semua itu. Lalu yang kedua apa? Kalau kita berbicara Yesus, kamu harus mengerti bahwa sejak semula dia bersama dengan Allah. Pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1, oke? Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Itulah pribadi Yesus. Lalu yang kedua, ketika dia lahir menjadi sama seperti manusia. Pasti di Lukas 2 ayat 11. Nih, yang kedua. Tadi Bang Sancan mengatakan arti Yesus itu dia. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, betul? Betul? Ya, pertanyaan saya, firman itu apa? Firman itu, definisi firman apa? Kalau definisi firman di 1 itu mendefinisikan pribadi, yaitu sang firman yang menjadi sama dengan manusia, yaitu sang hologos, yaitu akal atau pikiran Allah yang menjadi sama dengan manusia. Nah, itu definisinya di apa? Tapi kalau kamu mendefinisikan logos definisi firman apa balua? Firman. Cek aja dulu KBBI. Makanya saya bilang firman. Kalau kamu berdefinisikan firman secara ilmu. Iya, saya ada ilmu. Kabur tuh. Tapi ini kumainkannya ya. Iya. Lanjut. Kata Bang Sancan, berarti firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah, betul? Betul. Oke. Di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Allah? Hah? Di saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Allah?
Sejak dalam kandungan di dalam Pertanyaan diri saya Yesus, jawab aja siap. sejak dalam kandungan Yesus sudah memiliki dua natur di Di situ. saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Allah? Ya, ada Allah dan manusia di situ. Ya, oke ya. Di saat Maria melahirkan Yesus, apakah dia melahirkan Allah? Ada manusia dan Yesus. Ada manusia dan Allah di situ. Dua natur. Di saat Ada dua Maria natur. melahirkan Loh, Yesus, apakah dia melahirkan Allah? dia melahirkan manusianya, tapi dalam dirinya tetap ada kelahannya. Lanjut. Tadi katanya Yesus adalah Allah. Giliranku melahirkan manusia ini. Tadi kau yang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Dengar Resti. Dengar Resti, dengar Bapak. Gak ada dengar bahlul. Ketika di dalam kandungannya ini, ketika dikandung oleh Maria, Yesus memang sudah ada di dalam dirinya natur manusia dan natur kealahannya di situ. Yesus itu Sudah adalah jelas. Allah. Jadi ketika sabar dulu, jangan dipotong. Udah pertanyaan saya. Ketika dia dilahirkan, maka dia melahirkan secara manusia, dia dilahirkan, tapi dalam dirinya memang sudah kealahannya sejak dalam kandungan. Kenapa kalau dalam hal melahirkan itu kalian susah banget terima? Tapi begitu tidak ada dalam kelahiran kalian, Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus. Pertanyaan saya, di saat Maria melahirkan Yesus, apakah dia melahirkan Allah? Jawabnya A, iya, B, tidak gitu. Ya, saya sudah jawab dari dua natur, maka saya bilang. Iya, di saat Maria melahirkan Yesus, apakah dia melahirkan Allah? Sabar Esti. Dengar Bapak Esti. Dengar 1 menit aja saya jawab. Aja, aku nggak mau asumsi kamu. Jawabnya A, B, iya, B, tidak. Jadi pertanyaan saya ini simpel ya. Di saat Maria nih melahirkan Yesus, apakah dia melahirkan Allah? Dia melahirkan manusia, dalam dirinya ada kelahannya. Loh. Oke. Iya. Yang dia lahirkan adalah kemanusiaannya kan? Di dalam dirinya ada Allah gitu kan? Iya, betul. Ya tinggal bilang di saat Maria melahirkan Yesus berarti dia melahirkan Allah, betul? Iya, di dalam dirinya tetap ada kelahannya. Nggak udah di dalam dirinya. Di saat Maria melahirkan Yesus berarti dia melahirkan Allah, betul? Iya, jawabnya iya. Udah saya jawab Ya, berarti jawabnya iya. Berarti Yesus yang kau tuhankan itu Maha Pencipta, betul? Iya, Maha Pencipta. Dia pencipta segala-galanya, betul? Betul. Dia bisa menciptakan manusia, betul? Betul. Dia bisa menciptakan semuanya. Tapi ada satu Tuhan kau nggak bisa ciptakan loh. Apa itu? Dia nggak bisa ciptakan susu. Mana dia buktinya? Harus menetek. Mimi, kok Tuhan netek ya? Dia ketawa. Dan itulah si Hesti ini membuktikan kualitasnya. Katanya Tuhannya bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan segalanya. Tapi Tuhannya nggak bisa menciptakan susu, sehingga harus menetek. Mimi, mama. Oh. Itulah makanya itulah akibatnya kalau kau menuhankan manusia, ya. Oke. Sekarang giliran saya yang berbicara ya. Giliran saya yang bertanya lagi sekarang. Boleh guys? Iya, bertanya. Anda harus menyadari bahwa Anda sudah menjelaskan arti berselawat tadi itu berdoa, dan sudah sangat terbukti bahwa malaikat dan Allah Anda berdoa kepada Nabi. Pertanyaannya, Allahmu ini berdoa kepada siapa gitulah. Itu yang pertama. Allah kami tidak ada berdoa kepada Nabi. Loh, buktinya dia bersolawat. Iya, kan sudah dijelaskan kalau solawatnya Allah kepada Nabi itu memberkati. Solawatnya para Nabi memuji, dan solawatnya kami berdoa. Bukan. Udah berarti ketika malaikat bersolawat, dia memuji, betul ya? Dia memuji ya? Iya, memuji Allah. Salahnya di mana? Ya salah, seorang Nabi memuji Allah. Ayo, oke. Saya udah jawab ya, Oke, mana nih? Oke. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? Oke. Saya sudah jawab loh.
Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? Tuhanmu itu sutradara sekaligus produser video porno. Gimana? Belum. Ayo. Jadi oke, gini Esti. Udah gini. Sekarang bagaimana dengan Tuhanmu? Tuhanmu sutradara sekaligus produser video porno. Oke, Esti. Iya. Berarti terbukti bahwa malaikat dan Allah itu memuliakan. Iya, memberkati Nabi kami. Emang dalam kenapa? artian mendoakan. Karena arti emang kenapa? bersolawat itu kenapa? yaitu berdoa, Iya, memuji, saya ikutin kamu. Iya, kenapa emang? yaitu Emang menyembah kenapa? gitu loh. Iya, Allah Menyembah. kami Dan ternyata- bersolawat dan kepada ternyata Nabi Muhammad. Nah itu Iya, emang menyembah kenapa? kepada Masalahnya di mana? Iya, kenapa? menyembah Aku kepada ikutin Muhammad kamu. gitu loh. Iya, kenapa? itu Gak keliru masalah, itu. no problem. Gak Itu keliru masalah. itu, nggak boleh itu. Gak masalah, Allah kami bersolawat Lalu yang kepada kedua, Nabi kami. Bahkan lalu ini yang saya kasih kedua. tahu kalau otak kamu nyampe nih ya. Nih, bahkan Lalu yang kedua. Allah kami juga